Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita datang di tempat ini, kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang hadir dalam tempat ini Tuhan. Ya, kami menikmati. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Karena hari ini hari yang bahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Ooh.
bersuka cita dalam Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita benar-benar fokus akan firman Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bawa hati dan pikiran kami datang kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terlebih kami yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami Tuhan, supaya setiap kami dapat memampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom saudara, merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini. Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan membuat atau membicarakan atau merenungkan firman Tuhan yang berjudul Consolation of the Lord, artinya penghiburan yang daripada Tuhan. Nah, beberapa waktu lampau kita telah melihat beberapa aspek bagaimana Tuhan itu adalah pemimpin dalam kehidupan kita, di mana Dia itu mengaruniakan Roh Kudus supaya tinggal dalam kehidupan kita, supaya Dia menjadi pemimpin. Tetapi ada aspek lain yang kita akan lihat pada hari ini, bagaimana Tuhan juga menjadi penghibur daripada umatnya. Yang saya akan ambil firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa kita Tuhan Yesus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dikatakan di sini bahwa Allah adalah sumber apa, saudara? Penghiburan. Kata-kata sumber artinya
adalah yang memproduksi. Benar ya saudara, kalau saudara ingin mencari air yang benar-benar jernih, saudara cari dari sumber air tersebut. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan bahwa sumber daripada segala penghiburan itu adalah siapa saudara? Tuhan. Makanya dikatakan di sini, Dia yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Kalau kita bicara konteksnya di sini adalah bagaimana banyak sekali penganiayaan terhadap umat Tuhan pada zaman itu. Nah, di sini dikatakan Allah itu yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Kenapa kok orang dihibur sih saudara? Karena orang itu butuh, karena dia ada dalam kesulitan atau penderitaan sehingga dia membutuhkan penghiburan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, di sini kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Yang pertama saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu yang menjadi penghibur kita dalam segala persoalan, dalam segala penderitaan. Tetapi nggak berhenti sampai di situ saudara. Firman Tuhan menyatakan sehingga, artinya tujuan dari itu adalah kami sanggup menghibur mereka untuk memberikan penghiburan kepada siapa saudara? Orang lain. Dan di sini dikatakan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi penghiburan yang diberikan itu bukan yang berasal dari diri sendiri, tetapi dia mengatakan bahwa penghiburan yang dia berikan itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita mau melihat saudara, bagaimana pemazmur Daud, dia adalah seseorang yang diurapi oleh Roh Kudus saudara. Kita bisa melihat apa sih yang dia katakan mengenai Tuhan itu. Nah, saudara bisa lihat di salah satu mazmur yang paling terkenal ya saudara, yaitu Mazmur 23. Kita akan lihat ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang apa saudara? Menghibur aku. Pemazmur ini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Kalau kita melihat lembah saudara, itu melambangkan tempat di mana tidak ada lagi terang, benar ya saudara, lembah kelam. Tempat di mana dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, apa yang dia akan lakukan. Tetapi firman Tuhan menyatakan, tetapi gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tuntunan yang daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan itu yang menghibur dia. Maka dikatakan di sini, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, kalau kita lihat saudara, bagaimana Tuhan itu memiliki sifat yaitu setia. Dan kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan dalam berbagai waktu saudara, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kita akan lihat beberapa, yaitu yang pertama di Keluaran 13 ayat 21 dan 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam hari. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap berada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini menceritakan bagaimana ketika Tuhan itu menuntun bangsa Israel ke negeri perjanjian, dan kita bisa melihat bagaimana pemazmur bilang engkau beserta aku. Dan Tuhan itu menunjukkan kesetiaannya saudara dengan cara apa? Dia ini ada di tengah-tengah bangsa Israel sebagai apa? Sebagai tiang awan dan tiang api. Tujuannya apa saudara? Di sini dikatakan untuk menerangi mereka dan menuntun mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau kita mendengar kata-kata menuntun, ini mengingatkan kita saudara bagaimana Tuhan Yesus itu berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka apa saudara? Mengikut aku. Dituntun oleh Tuhan berarti mereka dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat saudara pada kitab Yohanes 14, kalau tadi kita lihat dari perjanjian lama ya saudara,
dari perjanjian lama bagaimana pemazmur berkata, bagaimana Tuhan itu memberikan tiang awan dan tiang api. Artinya ada penyertaannya secara fisik, saudara. Dan sekarang kita akan melihat di Yohanes 14 ayat 23 sampai 27 apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya saat ini. Apa relevansinya dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan di Yohanes 14 dari ayat yang ke-20 23. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ini poinnya, 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Menarik, firman Tuhan menyatakan di sini bagaimana Roh Kudus itu dikatakan sebagai penghibur. Kalau tadi saudara kita lihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api yang berada di luar mereka, karena itu fisik saudara. Tetapi firman Tuhan menyatakan bagaimana Roh Kudus ini akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Dan penghibur ini pemberi damai sejahtera. Makanya di ayat 27 dikatakan seperti ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita balik lihat di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, bagaimana orang ini berkata bahwa dia menerima penghiburan yang langsung berasal daripada Tuhan, sehingga dia bisa membagikan dalam segala keadaan. Dan di sini Tuhan Yesus telah menjanjikannya dan Tuhan Yesus telah memberikannya. Kita melihat saudara firman Tuhan menyatakan seperti ini, ia akan diutus Bapa dalam namaku. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Karena dia akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kalau tadi saudara lihat di ayat yang sebelumnya, Tuhan Yesus menyatakan bagaimana pengajaranku itu bukan berasal dari diriku, tetapi dari siapa? Bapa. Dan di sini Tuhan bilang bahwa penghibur ini, yaitu Roh kebenaran, itu akan mengingatkan segala sesuatu akan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kita akan lihat saudara bagaimana perkataan dari Tuhan Yesus atau janji daripada Tuhan Yesus ini, bahwa dia itu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus memberi pribadi yang menyertai kita, yang tinggal dalam kehidupan kita. Dikatakan juga yang mengajar kita. Bukan hanya menghibur kita, tetapi dia menuntun kehidupan kita sama seperti seorang gembala yang menuntun kehidupan atau domba-dombanya. Nah, kita akan lanjut saudara, kita akan melihat dari kitab Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa saudara? Kemenangan. Ini merupakan janji penghiburan daripada Tuhan. Ketika mereka saudara murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mengalami permasalahan yang besar, yaitu apa saudara? Penganiayaan. Dimana kalau saudara masih ingat, salah satu orang yang menjadi penganiaya yang ternama adalah Saulus. Mereka semua ketakutan saudara, makanya ketika Saulus pertama kali datang
Paulus pertama kali datang untuk memberitakan Injil, pertama kali mereka menutup diri. Kenapa? Karena mereka mengenal Saulus adalah salah satu orang yang membunuh pengikut Kristus. Tetapi di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memberikan penghiburan atau memberikan sebuah janji penghiburan terhadap umatnya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan menyatakan di sini, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kalau kita bilang Tuhan menuntun kita, Roh Kudus mengajar kita, apakah tujuannya saudara? Finalnya dikatakan aku akan membawa engkau dan menuntun engkau dengan tangan kananku yang apa saudara? Membawa kemenangan. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jikalau kita mengerti saudara bahwa Tuhan itu menyertai kita dan kita mau dituntun, saudara, dikatakan dituntun oleh Tuhan. Kalau yang Roh Kudus tadi dipimpin, maka dia adalah pemimpin kita, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, yaitu janjinya dia. Nah, dalam perjanjian baru saudara, kita akan lihat di dalam kitab 1 Tesalonika 4, saya akan bacakan dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih bangkit dahulu. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, ayat 18 berkata seperti ini. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kalau tadi kita lihat firman Tuhan menyatakan aku ini diberikan Tuhan penghiburan sehingga aku bisa menghibur yang lain. Penghiburan seperti apa? Bagaimana Tuhan ini memberikan janji, saudara. Tuhan ini memberikan janji bahwa kita yang percaya kepada Dia ini akan bersama-sama dengan Dia. Dalam mana, saudara? Dalam kekekalan. Kenapa? Karena di sini dikatakan seperti ini. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dan kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tinggal di mana? Di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi nanti saudara, bagaimana ketika firman Tuhan bilang sangkakala itu dibunyikan, maka kita itu akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kemuliaan yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki ketika Dia itu bangkit dari antara orang mati. Nah, kita melihat saudara bagaimana firman Tuhan di sini menegaskan dalam kehidupan kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan ini tidak bersifat sementara. Kalau saudara, saya akan ambil sebuah ilustrasi. Biasanya kalau saudara ada, ini cara pola mungkin ya, orang tua kan beda-beda. Tapi ada orang tua itu yang mengiming-imingkan sesuatu untuk anaknya itu mau belajar. Benar, pernah nggak saudara kayak gitu? Kalau misalnya kamu belajar nilai bagus, saya beliin katakanlah mobil remote. Itu membuat orang itu yang tadinya itu wah nggak semangat atau nggak fokus, dia memiliki fokus yang baru. Kenapa saudara? Ada janji yang diberikan oleh orang tuanya. Wah, kalau nilai aku bagus, aku dapat apa saudara? Mobil remote. Tuhan di sini memberikan sebuah janji saudara yang nggak bersifat sementara, yang nggak bersifat istilahnya lenyap. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dengan kemuliaan yang Tuhan itu miliki. Makanya kita bisa memiliki sebuah
fokus yang baru atau sebuah semangat yang baru. Kenapa saudara? Karena janji yang kita miliki ini nggak hanya bersifat sementara tetapi bersifat kekekalan. Kalau kita lihat saudara di dalam kitab 2 Korintus 1 saudara. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai kelima. Saya akan bacakan di ayat yang kelima saudara. Dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikianlah pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Tadi kita udah baca ayat 3 sampai ke 4. Yang kelima dikatakan sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula di dalam Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara ingat gimana Tuhan Yesus itu berkata, barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan memberikan sebuah pengertian ketika seseorang ingin menjadi murid saudara, itu ada harga yang harus dibayar. Makanya Tuhan bilang kan kalau ada seseorang yang ingin membangun rumah, hendaklah ia itu menakar dulu biayanya berapa yang akan digunakan untuk membangun. Jangan sampai ketika dia membangun dia nggak punya biaya dan rumah itu tidak selesai. Dan demikian juga seseorang yang ingin untuk berperang saudara. Mereka harus memiliki pengetahuan dulu berapa banyak lawan yang dia punya. Gak mungkin saudara, kecuali ini saya ngomong konteks normal ya. Jangan kita nggak ngomong soal mujizat Tuhan. Kalau mujizat Tuhan pastinya. Tetapi ini dalam konteks normal Tuhan Yesus berkata, jika seseorang itu ingin berperang, mereka harus menakar dulu berapa banyak pasukan yang dia miliki dengan pasukan lawan yang ada. Nah dalam kehidupan kita Tuhan Yesus berkata, ketika kita mau mengambil keputusan untuk menjadi murid saudara, maka kita harus mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar. Kenapa saudara? Karena Tuhan terlebih dahulu membayar harga. Untuk apa? Untuk menebus kita saudara. Alkitab jelas mengatakan bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kita ini ditebus oleh Tuhan bukan dengan barang fana. Tetapi dengan apa saudara? Darahnya sendiri. Kalau Tuhan saja sudah memberikan saudara kehidupannya dalam kehidupan kita saudara. Pengorbanannya itu bukan hanya yang sedikit, tetapi firman Tuhan berkata tidak ada kasih yang lebih daripada seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Tuhan juga mau dalam kehidupan kita supaya kita memiliki hal yang sama. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus telah mati untuk semua orang supaya semua orang yang hidup tidak hidup bagi dirinya sendiri. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata kita ini telah hidup di dalam Tuhan. Dan kita ini memiliki Tuhan sebagai sumber daripada kehidupan kita. Nah saudara, untuk yang terakhir saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Ayub 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Ini salah satu contoh bagaimana orang itu menghibur dalam kesusahan atau kesulitan. Saya akan bacakan dari ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zovar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara yang nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ini menceritakan bagaimana kisah ketika Ayub itu mengalami sakit, setelah dia itu mengalami malapetaka, istilahnya semua hartanya hilang, saudara, anak-anaknya meninggal, dan dia itu sakit. Dan di sini dikatakan bagaimana ketika sahabat-sahabat Ayub itu melihat dia itu menjadi apa saudara? Jatuh dengan belas kasihan. Dan yang dikatakan di sini bagaimana mereka datang untuk menghibur dia. Dikatakan di sini sahabat saudara. Dan kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan jelas berkata
bahwa kita ini adalah menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Kenapa kita dikatakan seperti itu? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan telah mati untuk kita. Untuk apa saudara firman Tuhan tadi menyatakan? Supaya kita mau menghibur satu dengan yang lain. Bukan dengan penghiburan yang kita miliki saudara, tetapi penghiburan yang berasal daripada Tuhan oleh Roh Kudus-Nya. Kalau kita mau saudara dalam kehidupan kita merenungkan firman Tuhan ini, di mana Tuhan telah memberikan segala sesuatu untuk kita saudara, bahkan nyawanya sendiri yang paling berharga Dia berikan untuk kita. Kita mau memberikan hal yang sama. Kenapa saudara? Karena di dalam Dia kita memiliki segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bagaimana jika Allah itu tinggal di dalam kita, maka Dia akan menyatakan segala sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan berfirman, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau atau meninggalkan engkau atau menjadikan engkau yatim piatu. Allah yang kita sembah saudara adalah Allah yang hidup, Allah yang sama dulu sampai selama-lamanya, Allah yang tinggal dalam kehidupan kita, yang menjadi penghibur kita dan penuntun dalam kehidupan kita dan pemimpin dan pengajar kita. Marilah dalam kehidupan kita menyadari bahwa tanpa Dia saudara kita tidak akan bisa hidup. Tuhan Yesus berkata, di dalam aku kamu dapat hidup, tetapi di luar aku kamu tidak dapat melakukan apapun juga. Saya ingin untuk mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menuntun kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kelegaan, Engkau yang memberikan kami penghiburan, dan Engkau yang memberikan kami janji, yaitu kemenangan sampai kami dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, nyanyi sorak pujiku, ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Mari katakan ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, nyanyi sorak pujimu, ku agungkan, aku agungkan, oh Yehova, aku agungkan. Suara kita nyanyikan lagu ini dari baik. Sang Raja Allah yang hidup selamanya, ku agungkan, aku agungkan atas seluruh bumi, nyanyi sorak pujimu, ku agungkan.
karena Kau adalah Allah yang perkasa Tuhan. Allah yang memberikan kami Tuhan penghiburan, janji-Mu Tuhan, dan juga kekuatan yang daripada Engkau. Sebab kami telah mati bagi diri kami, dan hidup kami tersembunyi di dalam Kau, sehingga kehidupan-Mu Tuhan yang terpancar dalam diri kami Tuhan. Bukan lagi pikiran kami, bukan penghiburan dari kami, bukan lagi pengertian yang berasal dari manusia, tetapi yang berasal dari Roh-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, yang menuntun kami Tuhan, yang menopang kami, yang membimbing dan mengajar kami, yang mengingatkan kami akan segala sesuatu yang telah Kau katakan kepada kami, sehingga pikiran kami adalah pikiran-Mu Tuhan, perkataan kami adalah perkataan-Mu, kehendak kami Tuhan dan kerinduan kami adalah kehendak-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala firman yang Kau taruh dalam kehidupan kami, karena firman-Mu akan bertumbuh, karena Kau menaruh di tanah yang subur Tuhan, yang rindu, yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.